إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الواحد القهار الذي أرسل محمد المصطفى المختار. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الجبار المتكبر متعالي الشتار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في الكتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آيات الأخرى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah. Hanya dengan nikmat yang dianugerahkan kepada kita berupa iman dan Islam, kita dapat memiliki masa depan dan harapan untuk hidup dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat istiqomah memegang teguh Islam ini sampai waktunya tiba kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diwasiatkan oleh Allah: hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah mati melainkan sebagai seorang muslim. Salah satu daripada upaya kita meraih harapan Allah itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah menyatakan: Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka diharapkan untuk mendapatkan karunia Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iman, hijrah, dan jihad adalah rangkaian upaya untuk mendapatkan harapan agar hidup kita berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Ketika kaum muslimin
teraniaya di Makkah dan dalam kondisi yang belum mampu mempertahankan diri, maka para sahabat yang tidak kuat lagi menahan tekanan-tekanan itu, berangkatlah mereka mencari tanah tempat tinggal baru, melintasi Laut Merah menyeberang ke Afrika. Mereka berhijrah ke Ethiopia dan di sana diterima dan mendapat perlindungan dari Raja Najasyi. 22 orang sahabat di bawah pimpinan putra Abdul Muthalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Mereka justru mampu memberikan kesadaran dan pemahaman tentang Islam kepada Raja Najasyi itu, sehingga di kemudian hari Raja Najasyi menjadi seorang pemeluk Islam. Sehingga ketika wafatnya Rasulullah SAW mensolat gaibkan. Rasulullah SAW sekalipun amat sangat berat masih bertahan di Makkah karena belum ada perintah. Barulah ketika turun perintah untuk berhijrah, atas perintah Allah inilah Rasulullah didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Makkah ke Yathrib. Yang pertama kali dilakukan di Yathrib adalah mendirikan masjid di Kuba, kemudian mendirikan masjid di tengah kota Yathrib, di mana Rasulullah kemudian tinggal dan memimpin umat, yang kita kenal sebagai Masjid Nabi atau Nabawi. Dan membangun satu lagi masjid di wilayah utara dari kota Yathrib, di kampung Bani Salamah, yaitu Masjid Bani Salamah, yang sekarang orang lebih mengenal sebagai Masjid Qiblatain. Dalam hijrah itulah tidak sekedar berhijrah secara fisik, berpindah tempat tinggal, tetapi hijrah keluar dari sistem yang materialistik, kapitalistik yang ada di Makkah, di mana para bangsawan yang memiliki kekayaan dan kedudukan, pengusaha-pengusaha dan penguasa-penguasa yang bersekutu di dalam mendominasi kapital dan ekonomi, sehingga pemikiran, faham, ajaran baru dianggap mengganggu status quo, mengganggu stabilitas. Maka Rasulullah SAW ditolak, ditentang, dilawan di tanah kelahirannya. Maka di Yathrib inilah melalui masjid dibangun satu landasan peradaban masjid. Peradaban yang mendasarkan nilai-nilai ketaatan kepada Tuhan Sang Pencipta dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari kepemilikan modal, kekayaan, materi, tetapi diukur dari ketaatannya kepada aturan Allah dan kepeduliannya kepada sesama. Inilah peradaban baru yang dibangun oleh masjid. Maka orang-orang musyrik di Mekah dengan kekayaan dan kekuasaannya itu memperbaiki Masjidil Haram tinggalan Nabi Ibrahim sehingga menjadi masjid yang megah. Dan kemudian mereka membandingkan bahwa Nabi Muhammad SAW di Yathrib hanya membangun masjid yang sederhana sekali bangunannya,
sehingga mereka merasa lebih baik di dalam memakmurkan masjid dibanding Nabi Muhammad SAW. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ke-17 di dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah kemudian mengatakan di dalam ayat ke-17 ini, makana lil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Tidaklah sepatutnya, tidaklah pantas dan layak orang-orang musyrik itu merasa telah memakmurkan masjid-masjid Allah dengan memperindah bangunan fisik dari Masjid Al-Haram itu. Sedang diri mereka ingkar, tidak mau mentaati aturan dan nilai-nilai ketundukan kepada Allah dan memberikan kemanfaatan kepada sesama. Maka sia-sialah apa yang mereka lakukan itu, dan kelak mereka di neraka kekal abadi. Jadi di dalam benak orang musyrik, paradigma orang musyrik memakmurkan masjid itu membangun bangunan masjid menjadi indah, megah, dan bagus. Itu paradigma kemusyrikan. Masjid dipandang hanya sebuah bangunan ibadah. Maka Masjidil Haram waktu itu dibangun dengan bagus, menggunakan batuan andesit merah yang kalau pagi kena sinaran matahari itu berkilau. Mereka membandingkan masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di tempat hijrahnya di Kuba, di tengah kota Yathrib dan di Bani Salamah, itu masjidnya sangat sederhana. Jadi merasa mereka lebih benar di dalam mengurus, memakmurkan masjid ini. Orang musyrik itu mengurusi masjid, mikir bangunannya harus megah dan bagus. Maka Allah membandingkan paradigma orang musyrik dan orang yang beriman. Di dalam ayat ke-18-nya, paradigma mukmin dalam memakmurkan masjid dijelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi kalau paradigma musyrik itu ngurusi masjid, itu ngurusi bangunan, sehingga masjidnya megah, bagus, indah, bersih, rapi. Tapi orang yang beriman, mereka terpanggil memakmurkan masjid karena imannya kepada Allah dan hari akhir. Fokus utamanya adalah bagaimana aqimis shalah. Masjid itu fungsional, menggerakkan rakyat untuk menegakkan sholat secara berjamaah di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi masjid makmur itu ukurannya bukan bangunan, tapi jumlahnya orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu setiap waktu. Aqimis shalah. Yang kedua, wa'atuz zakah. Orang-orang yang sudah ke masjid ini, yang mereka kaum muhajirin tidak membawa harta, mereka hidup miskin di perantauan.
Demikian juga orang-orang lemah yang bergabung memeluk agama Islam. Ketika mereka bersama-sama menegakkan sholat, kemudian pimpinan masjid yaitu Rasulullah SAW, cara memakmurkannya adalah wa'atu zakah. Masjid itu merubah nasib dan kondisi kesejahteraan jamaahnya dari mustahik menjadi muzaki. Itu paradigma orang beriman. Uang masjid tidak untuk merawat bangunan dan menghabiskan sekedar untuk kemegahan bangunan, tapi bagaimana uang infak masjid itu dihabiskan untuk membangun kesejahteraan jamaahnya, sehingga jamaahnya berubah dari mustahik menjadi muzaki. Misalnya masjid kampus, tidak boleh ada masjid kampus yang megah, tapi ada mahasiswa yang DO karena tidak ada biaya. Dolim itu pengurus masjidnya kalau tidak membebaskan mereka dari kesulitannya itu. Tidak boleh uang itu dihabiskan hanya untuk ganti marmer, pasang lampu yang megah. Sementara jamaah tetap dalam kemiskinannya. Peradaban ini dibangun oleh Rasulullah, sehingga dari masjid yang sederhana lahirlah sebuah kekuatan umat yang luar biasa. Bahkan dalam waktu 13 tahun sudah bisa menundukkan Persia, kerajaan yang besar, bisa mengusir penjajah dari Romawi yang 1000 kilometer arahnya dari Madinah, yaitu di Tabuk. Tidak boleh pengurus masjid itu uangnya hanya untuk ngurusi bangunan, tidak boleh. Ngurusi umat ini loh. Tidak boleh umat itu dibiarkan miskin, entaskan dari kemiskinan, sehingga berubah kondisinya dari mustahik menjadi muzaki. Ini satu contoh praktis saja. Jika dulu di Kampung Jogokarian, masjid yang sangat sederhana, tahun 2003 itu infak setahun hanya 43.200.000. Jamaahnya sedikit, tapi infak itu kita gunakan sebesar-besarnya untuk pemberdayaan ekonomi jamaah. 2003 itu muzaki kita hanya 19 orang. Zakat mal yang dibayarkan melalui masjid hanya 5 juta satu tahun. Tapi ketika para jamaah ini diberi modal dari uang infak masjid itu, buka usaha, mau jualan apa, semuanya dimodali dari infak masjid. Apa yang terjadi? Tahun 2020 kita sudah punya muzaki 659 orang, yang 80% dulu mustahik, dan zakat mal yang disetor ke masjid 3,2 miliar rupiah. Infaknya dulu setahun 43.200.000, sekarang bisa 12 miliar satu tahun. Itu masjid kampung yang kecil. Ketika paradigmanya mengikuti Rasulullah, uang masjid tidak dihambur-hamburkan untuk bermewah-mewah pada bangunan, tapi difokuskan membangun kesejahteraan jamaahnya. Itu cara berpikirnya orang mukmin dalam memakmurkan masjid. Tapi kalau perhatiannya hanya bangunan, itu kena ayat 17, paradigmanya orang musyrik. Hanya memperindah bangunan, membiarkan jamaahnya tetap miskin dan tidak mampu hidup mandiri. Aqimis shalah wa atuz zakah, yang di awalam yahsailallah. Maka dengan kemampuan kesejahteraan itulah
orang-orang yang tinggal di Yathrib berani menghadapi apapun, bahkan dikepung oleh Ahzab, oleh pasukan sekutu, mereka mampu bertahan dan memenangkan pertarungan pertempuran atas pertolongan Allah dan kemudian merubah dunia. Mereka adalah orang-orang yang walam yahsya ilallah, tidak sedikit pun ada ketakutan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, peradaban baru tumbuh sehingga dari masjid dan di kota yang kecil namanya Yathrib bisa mencahayai dunia, sehingga Yathrib kemudian disebut Madinatul Munawwarah, peradaban baru yang mencahayai seluruh dunia. Tapi kalau otak-otak pengurus masjid fokusnya hanya pada kemegahan bangunan, tidak akan ada perubahan peradaban. Rakyat tetap miskin, penuh rasa takut, tidak punya jiwa merdeka. Karena itu paradigma musyrik ada di masjid-masjid. Pengurus hanya menghimpun uang sekedar untuk kemegahan bangunan. Itu bukan cara berpikir orang muslim mukmin yang memakmurkan masjid. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril islamana wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza, fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhan nas, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.